Oh, tapi ini nggak ada masalah gini nyelangkap-nyelangkap ini nggak ada masalah. Enggak ada. Oh. Dia memang belum mekar pakannya. Oh. Jadi ini sudah makan sebenarnya? Sudah makan nih sebenarnya. Oh. Tapi masih lapar gitu. Iya. Apa Bang, apa sudah takarannya sudah dibatasi? Sudah dibatasi. Assalamualaikum, selamat sore saudaraku. Sore hari ini saya ada di lokasi kolam Republik Lele yang ada di desa apa nih? Desa Beringin. Oh, Beringin ya, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Nah, ini kolamnya ada 150 unit di lokasi ini. Kita akan coba bincang-bincang dengan pemiliknya atau ownernya, yaitu Pak Yusron yang ada di lokasi. Yuk kita kenalan dengan Pak Yusron. Assalamualaikum Pak Yusron. Waalaikumsalam Pak Artadi. Aduh, apa kabar nih? Sudah lama nggak ketemu nih ya. Ini Pak Ardi nih. Pak Ardi dari mana nih? Dari Sinta ya. Sehat ya semuanya ya. Baik, ini saya dari Bogor nih, jauh-jauh nih pengen ya bincang-bincang lah dengan Pak Yusron. Bisa dikenalkan Pak Yusron, nama lengkapnya siapa sih? Nama saya Muhammad Yusron. Muhammad Yusron ya. Kebetulan saya di sini jadi Presiden Republik Lele. Oh, jadi kalau di Karni Ilyas kan Presiden apa itu? LC ya. Nah, Jadi ini ada Presiden Republik Lele Muhammad Yusron ya. Tepatnya di desa mana ini? Kecamatan apa? kalau yang lokasi ini, tepatnya ada di Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Oh iya iya. Lah kalau boleh tahu sebenarnya usaha ini sudah berapa lama Pak Yusron? Kalau usahanya Republik Lele sendiri itu dari generasi pertama dari ayah saya itu dari tahun 1985. Oh, jadi Berarti udah sudah 39 tahun. Jadi ini udah generasi kedua ya? Ya, generasi. Oh, ya generasi kedua. Jadi terus kira-kira apa penyebabnya sehingga dulu Bapak itu memilih budidaya lele ya? Karena pada waktu itu budidayanya sangat mudah. Sangat Dan mudah. Di sini kebetulan di daerah Kabupaten Kediri yang bagian utara itu sumber air itu melimpah. Oh, jadi sumber daya alam mendukung, kemudian prospek lele juga bagus. Ya, pasarnya juga sudah terbentuk. Terbentuk ya. Oh gitu. Jadi itu yang menyebabkan memilih budidaya ikan lele di Republik Lele ini. Ya. Kemudian sekarang apa pola yang digunakan untuk budidaya lele sekarang ini menggunakan pola intensif, semi intensif atau bagaimana itu, Pak? Polanya tetap pola yang lama, tapi kita pakai 100% pakan pabrikan yang pertama itu. Ya, jadi full intensif. Full. 100% menggunakan pakan pabrik. Ya. Yang kedua kita pakai kolam beton. Oh, kolam beton. Jadi ini di sini kolam beton, tuh lihat. Jadi totalnya jumlah kolam Republik Lele ada berapa ya totalnya? Kalau dari yang ada di lokasi ini itu 150. 150 petak. Kemudian ada lokasi luar? Ada. Ada ya. Rata-rata ukuran kolamnya berapa nih di sini? Kalau rata-rata yang ada di sini 30 sampai 40 meter persegi. Oh, persegi. Lebar berapa, panjang berapa rata-rata? Rata-rata ya 3 kali 10 sampai 4 kali 10. Oh, ada alasannya tuh kenapa kok 4 persegi panjang nggak bujur sangkar aja? Iya. Kalau persegi panjang kan hemat di lahan. Oh, lahan Yang gitu ya. pertama itu, dan yang kedua kita karena permintaan pasar yang ada di sini itu mungkin hanya 5 kintal atau 1 ton, makanya kita bikin kapasitas yang 5 kintal dan 1 ton biar nanti kalau panen tidak bisa terlalu banyak. Oh, itu jadi pertimbangannya dibikin 3 kali 10 begitu ya? Ya. Oh, jadi berdasarkan panennya ya? Ya. Berarti per petak rata-rata diisi berapa ya? Kalau per meter persegi, Ya, per di meter sini persegi. dikasih 350 sampai 450. Jadi satuannya meter persegi ya? Ya. Kedalaman air berapa rata-rata? Rata-rata 1 meter. 1 meter ya. Oh. Kemudian
pola pengerjaan kolam beton ini perlu digali atau nggak perlu? Kalau yang terbaru dari kami Hah? tidak hanya digali sekitar 10 cm saja. Oh, untuk Iya. pondasi aja. Fondasi aja. Jadi tidak banyak membuang material tanah gitu ya. Iya. Lagian lebih efisien kali biayanya ya. Ya. Oh, kemudian sumber airnya dari mana nih Pak Yusron? Saya air tanah dangkal. Jadi air tanah ini diambil cuma kedalaman 15 sampai 20 meter saja. Oh, apa bedanya air tanah dangkal dengan air tanah yang dalam? Karena kalau di sini memang sumbernya itu dangkal. Ah. Jadi 15 sampai 20 meter saja sudah ketemu air yang jernih. Oh, itu pakai pompa yang berapa dim itu atau pakai pompa apa jenisnya? Pompanya sama aja dengan yang ada di rumah tangga. Oh, jadi sampai Shimizu gitu. Shimizu seperti itu yang satu dim sampai 1,5. Oh, gitu. Terus ada modifikasi pompanya itu? Ada ya? modifikasi, tetapi cuma sampai 2 dim saja. Oh, 2 dim saja. Terus saya lihat tuh pompanya dihubungkan sama bak-bak itu maksudnya untuk apa ya? Itu untuk mengatur satu pompa nanti dimasukkan ke dalam toren, kalau di sini bilangnya bak lah. Iya, bak. Bak itu untuk 15 sampai 20 kolam. Oh. Jadi bila ada yang kecil atau yang besar nanti tetap akan dialirkan lewat situ. Oh, gitu ya. Kemudian benih yang dipakai ukuran berapa Pak Yusron? Di sini paling banyak ukuran 5. 5 itu maksudnya 5 cm. 5 Apa saringan 5? Ya, saringan 5 itu berarti antara 6 cm, kalau orang dulu bilang 5 sampai 757. Oh, 57. Ya. Nah, itu kalau di sampling itu sekilo isi berapa tuh? Kalau di sampling itu 2 gram. Jadi 2 gram itu ukuran 5 yang terbesar. Dulunya sebenarnya standar ukuran 5 itu 2 gram atau 500 per kilo. Tetapi hari ini ternyata ada sedikit pergeseran. Yang paling banyak yang kita ambil itu di angka 560 sampai 570 ekor per kilo. Itu sudah jadi benih. Itu dari usia telur adalah 40 sampai 50 hari. Oh. Maksudnya benih ukuran itu langsung bisa masuk ke kolam ini? Langsung bisa masuk kolam sini dengan kepadatan yang tadi 350 sampai 450 tanpa grading. Sampai panen nggak grading? Sampai panen. Wah, hebat ya. Kemudian masa peliharaannya berapa lama tuh? Nah, kalau kita melihat potensi pasar dulu, kalau keadaan pasar itu lagi memang bagus, nanti kita usahakan untuk bisa panen 70 hari. 70 Tapi hari. kalau dalam keadaan pasarnya itu memang lagi jenuh atau mungkin menurun, permintaannya kita pakai acuan yang 90 hari. Oh. Karena kalau menurut saya yang setelah 100 hari pakan merekan apapun tidak akan menjadi konvensi daging yang bagus. Oh. Lah karena benihnya kecil itu nanti ukuran panennya terlalu rangsol atau seragam atau bagaimana tuh? Kalau di sini karena saya pasarnya paling banyak itu di Surabaya. Ya. Jadi Surabaya itu ukuran favoritnya itu adalah ukur 8 sampai 14. 8 sampai 14. Ya. Oh. Jadi komposisinya bagaimana itu kalau kita panen yang oversize sama yang bisa dijual sama kecil bagaimana komposisinya? Kalau di kita itu hampir 90% masuk ikan konsumsi, 5% itu ikan kecilan atau yang under size, dan yang big size atau yang tewaran orang sini bilang itu ada 5% juga. Oh iya. Nah ini berdasarkan pengamatan di daerah lain kan kalau menanam terlalu kecil itu pasti akan bermasalah di ukuran ya. Ini kan Pak Yusron enggak ternyata ya. Mungkin ada pengaruh dari jenis pakan yang dipakai gitu. Gimana ada jenis-jenisnya yang bisa menyebabkan rata itu? Enggak, kalau di sini memang sama sekali kita nggak pakai pakan benih. Jadi sekali masuk langsung, kalaupun masuknya itu jam 2 siang atau jam 3 siang, langsung kita kasih makan jam setengah 5. Dengan keadaan yang ikan konsumsi yang 2 mili itu kita seleb. Oh, dihaluskan dulu ya. Oh, jadi itu salah satu kuncinya ya. Salah satu kuncinya ya. Terus selama ini ada kendala apa nih Pak Yusron dengan budidaya lele yang selama ini jalankan? Karena udah lama ya, udah 38 tahun. Kalau kendala banyak, mungkin kalau kendala ya
yang terdekat ya 2021 harga pakan yang naiknya itu dari 1.200 sampai 1.600 per kilo. Itu bermasalah. Itu ternyata kita harus ada penyesuaian harga ikan yang jarak waktunya itu lebih lama daripada harga pakan yang naiknya cepat. Oh gitu. Jadi satu kendala adalah tentang kenaikan harga pakan ya. Nah ini tuh kebetulan ada orang pakan tuh, Pak Ardi, bisa dijelaskan kenapa harga pakan naik-naik terus itu jadi kendala Pak Yusron tuh. Harga pakan naik itu kaitannya dengan bahan bakunya, Pak. Oh bahan bakunya ya. Kalau nggak salah itu 80% kan impor semua ya. Jadi ya sangat-sangat apa namanya ya. Berpengaruh ya. Bahan baku itu ya pengaruhnya bukan karena semata-mata nanti pemikiran petani itu kok naik-naik terus ya. Naik itu karena bukan kita yang minta, memang bahan bakunya yang naik. Gitu. Ya ya. 80% bahan baku kan supply dari impor. Jadi kalau naik ya pasti naik. Ngikutin. Ya ya ya. Selain pakan, apalagi kendala benih gitu misalnya kualitas benih atau Kalau apa? kualitas benih mungkin untuk 3 tahun 4 tahun yang lalu iya, tapi hari ini sedang diupayakan dari KKP sampai dari pabrikan pakan itu mulai untuk memikirkan bagaimana bikin strain baru induk yang nanti lebih unggul daripada strain lama yang kalau ditelusuri itu memang sebenarnya sudah tidak layak untuk dibudidayakan konsumsi. Karena mungkin sudah inbreeding dan sebagainya gitu ya. Inbreeding dan lain-lain. Oh ya ya. Kalau tentang cuaca dan sebagainya kadang-kadang ada kendala nggak? Kalau cuaca kendala itu pengaruhnya cuma 10% aja. 10% ya. Oh iya iya iya. Pasar segala ada kendala pasarnya? Pasar mengikuti cuaca tadi. Wah. Yang paling yang kendalanya lebih dari 10% itu karena harga komoditi subsidiar daripada ikan lele itu sedang mengalami penurunan. Misalnya apa itu? Ikan laut? Misalnya ikan laut. Atau ayam, telur gitu ya? Ya. Oh iya iya. Itulah jadi apa? Tetap ada kendalanya ya. Ya. Untuk bisa budidaya. Yang dikatakan Pak Yusron pakan itu mutunya stabil dan kualitas tuh gimana standarnya tuh? Kalau kami karena kita 100% pakai pakan pabrikan, minimal pakan itu waktu dibudidaya 70 sampai 90 hari. Itu bisa keluar per 30 kilo pakan bisa keluar minimal 27 daging, kilogram daging. Itu sudah bagus ya? Sudah bagus standar. Jadi kalau 30 akan lebih bagus lagi ya? Ya harapannya seperti begitu. Jadi minimal 27 dan stabil lah ya intinya ya. Itu dikatakan katakanlah stabil ya. Kestabilan pakan ini menjadi salah satu kendala juga nggak? Kalau stabil di pakan, kalau menurut saya kalau memang itu dibuat sesuai dengan spek pakan dan sesuai dengan kode bed atau yang ada, harusnya tidak ada masalah. Masalah ya. Pak Yusron sekarang rata-rata penjualan lele daging per hari berapa jadinya? Ada ya. Atau per bulan gitu ya? Ada ya. Ada, ya. Oh, jadi untuk kebutuhan kebanyakan adalah daerah Surabaya sama Semarang dan sebagainya ya. Ya. Oh ya, sampai ke Jakarta nggak? Jakarta Pak dulu. Oh dulu ya, sekarang dulu nggak ya? 2011 sama 2016 pernah. Ya ya ya. Oke. Jadi barangkali Pak Yusron ada pesan nih buat petani ikan di Indonesia yang sempat menyaksikan video ini, ada pesan-pesan nggak kira-kira? Ya. Apa nih? Buat para petani yang ada di seluruh Indonesia jangan takut untuk mencoba. Oh, jangan takut betul. Yang kedua, setiap apa yang dilakukan itu harus tercatat rapi. Oh, pembukuan lah intinya ya. Jangan diawang-awang gitu ya. Kalau dalam keadaan tertentu labanya lagi banyak, jangan memaksakan diri untuk tergesa-gesa menambah populasi. Kuatkan diri dulu ya. Oh ya ya. Jadi menurut saya tumbuh itu tidak harus ke atas, bisa juga tumbuh itu ke bawah, karena akar juga tumbuh ke bawah. Ya ya ya. Jadi mungkin Pak Ardi ada pesan nggak untuk petani ikan di seluruh Indonesia nih, orang pakan nih? Pesannya cuma satu, Pak. Apa? Harga pakan sudah mahal. Terus? Jadi pakai pakan yang berkualitas. Oh, dan ini manajemen pakannya juga harus bagus, Pak.
manajemen ya. Manajemen pakannya harus bagus karena setiap butir pakan ada nilai rupiahnya. Baik, itu saja yang bisa saya laporkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Yusron, Pak Ardi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi petani ikan di seluruh Indonesia. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Salam perikanan untuk semuanya.